Oke, tes, tes. Ada suaranya? Mungkin mulai aja ya untuk pematerian sekarang. Masih membahas tentang HTML, tapi di sini kita akan membuat web sederhana gitu ya. Sekarang mohon maaf mentornya dari Mbak Anas gak bisa hadir, jadi digantikan dulu sama Bapak Yahui, Bapak Dwiki Pahlapi. Terus terima kasih teman-teman udah datang. Mungkin mulai aja ya, mangga silahkan ke Bapak Dwiki untuk menjelaskan tutorial bikin web sekarang. Cek, ada suaranya nggak? Ada Boy. Kali ini ya kita bakal ngebuat web sederhana ya, kayak apa namanya tuh, personal website gitu. Itu udah muncul nggak? Udah Mas. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi websitenya itu tuh nanti seperti ini ya. Jadi ini tuh sama seperti yang pas overview kemarin ya. Nah, jadi di sini tuh ada gambarnya, terus namanya, kemudian ada dari student from University UPI gitu, terus ada apa ini teh sekolahnya, riwayat sekolahnya. Nah, terus di sini tuh ini pakai list gitu ya, buatnya. Terus kemudian ada juga penghargaan yang didapat gitu. Terus tanggal apa, tahun-tahunnya, kemudian penghargaannya apa. Terus di sini ada skill. Terus ada juga ini link ya. Jadi nanti kita akan buat ini contohnya seperti yang student from ini UPI. Nah, jadi pas kita klik itu langsung otomatis ke websitenya UPI. Kita akan buat nanti. Terus kemudian ini ada my hobby. Nah, jadi pas diklik itu pindah halaman ya. Kemudian di dalam halaman itu tuh terdapat semacam list juga. Jadi list hobinya itu apa aja. Kemudian di sini juga ada link ya, link ke sheet HTML. Terus yang terakhir ada link my contact gitu. Nah, di sini tuh terdapat data-data dari tadi si Lalisa itu, nomor WhatsApp-nya, emailnya, terus Instagram-nya. Terus di sini ada form juga. Jadi ini tuh digunakan buat misalnya kita mau login gitu ya. Misalnya username Lalisa gitu, passwordnya 123. Nah, kita submit. Kemudian ada buat apanya kayak saran dan kritik gitu. Nanti pas di submit kita ngirim email, misalnya contohnya Lalisa halo. Nah, jadi pas di submit tuh, nanti pas di submit kita bakal ngirim email ke email ini. Mungkin kita mulai ya, dari awal kita ke buat new file dulu. Ini teh Chan harus open cam nggak ini? Malu ini. Ayah anu.
Kita buat dulu nih, buat dulu filenya, file HTML. Kita save dulu di, saya ini save-nya di sini di HTML. Nah, kita di sini pilih dulu file type-nya HTML. Kita buat namanya misalnya awal gitu atau home, awal aja. Kita save. Nah, kalau udah di save, nah nanti ada gambar munculnya beda gitu. Ini tuh jadi kayak ketika kita ngetik tag HTML bakal keluar gitu, misalnya ketik HTML, nah bakal keluar suggestion ini. Nah, jadi mempermudah misalnya kita ngeklik ini, otomatis muncul gitu template struktur dari HTML. Kita mulai dari yang paling mudah dulu ya. Nah, di sini nama websitenya Chandra Personal Website. Buka dulu, bentar, buka dulu filenya. Nah, kan ini tadi yang udah dibuat ya. Nah, kosong kan, terus judulnya juga awal.html kita ganti. Nah, di sini gantinya kita ganti my personal website. Tuh, ganti ya. Kita lanjut ke masukin gambar. Nah, di sini itu kita disebutnya teh grid layout, jadi kayak nyimpen kayak fotonya, terus tulisannya itu di sini tuh kita pakai table. Nah, jadi kalau kita nanti ya kita contohin, kita masukin dulu si foto ini, kita buat tabelnya dulu, terus nah tr ini itu singkatan dari table raw, kemudian kita masukin image. Nah, di sini itu saya ganti fotonya ya, di foto guys. Nah, foto ini biar beda gitu. Nah, di sini itu di tag image ini tuh ada src, jadi src ini tuh singkatan dari source. Kita masukin aja tadi nama filenya itu foto.jpg, kita masukin aja foto. Nah, otomatis ada ini alt itu buat misalnya si fotonya nggak keload, nanti situ ada misalnya gambar Billy. Nah, jadi foto ini tuh misalnya nggak keload ya, nanti bakal muncul tulisan ini gitu, kayak kalau fotonya error bakal muncul ini. Kita coba save dulu, keluar nggak sih fotonya. Nah, keluar ya, tapi gede banget. Kita atur ukuran dulu ya. Nah, di sini ukurannya itu harus pakai CSS. Nanti di minggu depan kita belajar CSS. Cuman ini mah CSS yang mudah lah. Style, kemudian image. Kita tulis tingginya coba 160 pixel, kemudian lebarnya juga 170 lah, biar nggak kotak. Kita coba lagi. Nah, jadi kecil ya. Kemudian kita lanjut ke masukin nama. Nah, di sini tuh namanya kita tinggal buat table data. Nah, ini tuh TD itu singkatan dari table data ya. Kita buat table data baru. Kita masukin ini tulisannya itu gede, berarti pakai header, dan bold berarti pakai header. Kita coba header 1. Misalnya namanya Billy Eilish.
Makanya. Nah, kemudian kita lanjut ke si student from ini. Ini si tulisannya miring ya. Jadi kita pakainya tag HTML I itu italic gitu. Kita I enter. Kemudian kita masukin kata-katanya student from. Nah, karena di sini tuh bisa diklik ya link, berarti kita itu pakai anchor itu tag HTML-nya itu A. Nah, terus di sini ada pilihan nih link. Kita tinggal enter aja. Nah, otomatis ada si template-nya gitu. HTTP apa misalnya kita masukin upi.edu. Nah, kemudian sudah beres tag-nya, kita masukin kata-katanya Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sama kan. Kemudian kita masukin I am student ini. Nah, karena di sini nggak miring, terus bukan link juga, kita bisa menggunakan tag P gitu. Tag P itu paragraf ya. Kemarin kan sebenarnya. Kita masukin di sini P. I am student computer science and I love you. Love you. Nah, kemudian kan udah beres nih ya, yang segini nih. Nah, jadi kan tadi itu dijelasin ya, ada table layout. Jadi kita kalau dilihat ya, jadi kan ini tuh table nih, segini tuh table. Cuman si garisnya tuh nggak kelihatan karena defaultnya tuh emang nggak adaan garis gitu. Nah, kalau kita dimunculin nih garisnya, border 1 pixel solid. Ini ya. Nih ada batas-batasnya nih. Nah, jadi kalau kita ngebuat web HTML itu tuh kita bisa ngebuat si layoutingnya itu pakai table. Jadi cuman nggak efisien gitu, nggak. Jadi si gambar ini tuh nggak bisa, misalnya di sini gimana kita gitu. Tapi harus setiap tabelnya tuh harus keisi gitu, biar si ini tuh ada di sini. Misalnya kita coba tambahin lagi ya, di sini misalnya mau nambahin kata-kata TD salah satunya seperti elemen. No, kalau kan tadi dijelasin ya ada TD. Nah, TD itu tuh table data. Jadi table data tuh kayak kolomnya gitu. Ini tuh TD gitu. Kalau mau misalnya ke bawah, kita tambahnya TR itu table row. Nah, yang ini kita coba ya, TR. Halo. Bentar. Kita juga harus masukin dulu TD-nya kayak gini gitu. Jadi emang si template-nya tuh harus gini. Kalau enggak bakal acak-acakan kayak tadi. Jadi kan harusnya itu si hello ini tuh ada di bawah ya. Soalnya kan di sini si posisinya tuh kan ini dulu, terus ini dikarenain template-nya
bukan template sih, kayak strukturnya itu harus gitu gitu. Kalau nah tuh jadi ada harus gini gitu kalau layouting pakai table tuh jadi harus satu-satu, jadi nggak efektif, tapi bisa juga gitu kalau sekedar native kayak gini mah. Kemudian kita lanjut ya, hapus dulu. Lanjut ke, nah ini nih, di sini ada garis kan ya, garis ini tuh gampang aja nambahin garis. Jadi kita tinggal tambahin tag HR, udah gitu aja. Otomatis ada garisnya. Dalam dulu yang ini bordernya. Kemudian kan di sini image-nya tuh bulat ya, bulat gini. Nah kita juga bisa ngebuat bulat itu tuh ya pakai CSS juga. Jadi CSS itu buat kayak tampilannya tuh biar enak dipandang gitu. Kalau HTML ya sekedar ya gini, eh, foto ditempel, terus tulisan tempel gitu. Kita buat bulat ya si image-nya. Karena itu tinggal pada radius namanya itu. Kita masukin misalnya 10%. Nuh, otomatis tuh si ujungnya tuh agak round gitu, agak bulat gitu. Ya tinggal ininya naikin langsung 100 aja biar pulang. Nah bulat kan. Kemudian kita lanjut ke ini ya, education. Kita buat, karena di sini tuh ada nih, ada total item, berarti itu tuh berarti list itu tuh ada dua. Nanti kita coba ini education-nya dulu kita buat pakai H3 misalnya, tidak 3 edukasi. Coba lihat. Kemudian kita buat listnya. Listnya itu ada dua. Yang pertama itu yang dinamakan UL itu tuh unordered list. Pokoknya jadi si listnya itu nggak berurutan gitu. Nah kemudian kalau udah pakai tag UL ini tuh si strukturnya itu lanjut ke list, gitu, list. Misalnya list 1 ya, list 1. Kita buat list 2, list 3. Kita coba. Nah, sama kan bulat-bulat kayak gini si listnya. Nah, itu dinamakan unordered list, jadi nggak berurutan. Nah, ada satu lagi yang ordered list, jadi kayak berurutan. Kita coba namanya itu tagnya tuh OL. Nih, coba. Nah, jadi kalau yang ini tuh ada angkanya gitu. Ada angka listnya, nomor berapanya. Kita samain aja ya sama ini. Pakai UL. Terus ininya education-nya misalnya coba pendidikan SDN 1 Garut Selatan. Terus yang kedua SMPN 2 Bandung Barat. Yang ketiga SMAN 3 Jakarta Pusat. Nah, udah sama ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada garis lagi. Berarti kita tinggal pakai THR. Kemudian terus di sini ada judul achievement. Kita samain aja sama yang education ya. Berarti pakai H3 aja.
Nah, di sini tuh ya, di sini tuh pakainya itu sama kayak yang di atas ini, pakainya itu table agar ngebuat tampilan seperti ini gitu. Table ini tuh, nah di sini ada tambahan table yang itu namanya itu T-head sama T-body. Kita buat dulu ya tablenya. Kemudian kita tulis T-head ya. T-head. Nah terus ada juga T-body. Nah ini tuh gunanya buat apa? Jadi kayak HTML ini nih. Ada yang namanya head, ada yang namanya body. Nah ini tuh gunanya ya sama namanya gitu. Kayak ini kepalanya, ini badannya gitu. Jadi table juga sama. Nah, kalau dilihat ini ya, ini beda tulisannya tuh ada agak bold gitu. Jadi ini kepalanya, ini tubuhnya gitu. Yang isinya kita coba buat ya. TR. Kemudian, nah agar si tulisannya warnanya buat ini, jadi kayak apa ya namanya tuh? Kan biasanya kalau kita ngebuat table tuh si namanya teh ya di atas terus bold gitu. Kita ininya itu beda lagi, si tagnya itu bukan TD tapi TH. TH itu tuh table header gitu. Jadi buat di atas gitu namanya header. Kita tulis date, kemudian kita lihat dulu coba sih tampilannya. Nah, tuh ada kelihatannya date terus achievement. Ini belum ada datanya gitu di bawahnya, belum ada isinya. Soalnya badinya ini masih kosong. Kita isi ya badinya. TR, kemudian TD. Nah kan di sini tuh jadi sistemnya tuh ini tuh TR. Jadi tiap baris tuh disebutnya TR gitu. Nah segini tuh TR, satu TR, 2 TR gitu. Berarti ini tuh 1 TD, 2 TD gitu. Berarti kita buat 2 TD gitu, TD lagi. Yang pertama itu TD 2016. Terus nyambung. Terus kemudian kan kita masukin misalnya juara menyanyi dangdut misalnya RT 01 Bandung Raya. Kita coba lihat ya. Nah, muncul kan sama tuh. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Copy aja lah biar cepat. 2017, 2018, 2019. Kita ganti ininya juara menyanyi provinsi misalnya. Jambi. Kemudian yang ketiga kita ganti juara breakdance Bandung. Yang keempat kita ganti juara maraton 200 km. Lihat ya. Udah ya sama. Kita lanjut ke yang skill ini. Jangan lupa di sini ada garis, nanti kita
tinggal tambahin HR. Kemudian lanjut, kita kasih judul dulu H3 skill. Kemudian, nah di sini tuh ya ada 3 tabel kalau bisa dilihat ya. Jadi susah. Jadi tabel pertama itu, bentar, coba kita bisa kasih ditambahin CSS-nya. Rumit. Nah, di sini tuh ada 3 tabel ya. Jadi yang pertama, maksudnya kita harus buat 3 tabel. Jadi tabel yang pertama itu tuh tabel yang masukin 2 ini. Tabel kedua isinya ini. Tabel ketiga isinya ini. Jadi si tabel 1 tuh mempunyai 2 tabel ini. Kita buat ya. Yang pertama tuh kita buat tabel pertama. Kemudian kita buat tabel ke bentar. Oh, berarti kita buat TR-nya dulu, row-nya dulu. Karena di sini tuh apa namanya tuh? Ini tuh 1 row gitu. Jadi harus buat dulu di dalam tabel row-nya dulu gitu. Kita buat row ke-1 gitu, baris ke-1. Kemudian data ke-1, data kedua berarti TD2, TD. Kemudian TD2. Nah, di sini karena kita udah ngebuat struktur ini, kita buat lagi tabel di dalam ini tuh. Tabel. Nah, kita baru bisa masukin si kata-kata ini gitu. Python, C++ ini. Seperti biasa, strukturnya kayak gini, TRTD. Kita masukin. Pertama itu Python-nya. Python. Kemudian TD kedua tuh ini bintang. Kita lanjut ke yang ini ya, yang C. Berarti TR selanjutnya berarti polanya row-nya udah beda. 1, 2, ada 3 nih ya, 1, 2, 3, berarti 3 row. C terus C++. Bintangnya terus tambah. Kita coba lihat ya. Nah, sama. Nah, jadi selanjutnya itu kita buat, kan udah ada ya si strukturnya udah dibuat gitu. Nah, jadi ini tuh si data ke-1 ini. Jadi di tabel pertama tuh data ke-1-nya ini, data keduanya ini. Kita buat data kedua ya, berarti tabel baru, terus TR, terus TD. Videografi. TD. Apa saja bintangnya. Kita buat ya, berarti 2 lagi. Soalnya ada HTML sama MySQL. Kedua. HTML. Kemudian
MySQL. MySQL. Jago database. Udah sama kan? Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak sih? Halo? Halo? Itu pada ada nggak? Gak ada, Kang. Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa ada yang pusing gitu? Ngejelasinnya kecepatan atau gimana? Lanjut, we, Kang. Oke, siap. Lanjut ya. Nanti kita tinggal ngebuat nah, kita ngebuat ini ya, yang dua ini, yang link dua ini, My Hobby, terus download cheat sheet. Ada guys juga kita buat garis dulu, terus kita masukin si link ini ya, yang dua. Kalau link itu A, terus pilih link. Bisa juga sih ini, cuman nggak, kalau kita misalnya kayak tadi ya, mau ke yang UPI tadi, kan UPI mah jadi ada yang pertamanya ada HTTP. Nah, kalau ini, karena ini My Hobby itu pindahnya ke file lain, bukan ke halaman di internet gitu. Cuma ini halaman yang ada di file doang. Jadi nggak pakai HTTP, langsung aja kita, misalnya tadi itu hobi ya, kita hobby.html. Ini My Hobby. Kita buat lagi yang kedua, download cheat sheet. Karena cheat sheet itu link internet, jadi pakai linknya. Terus pas dari sini, ini hapus soalnya ada dua. Kemudian masukin ininya, kata-katanya, download cheat sheet. Kita coba. Nah, udah ya. Download cheat sheet-nya jalan. Kemudian kita coba ke yang My Hobby. Nah, ini tuh error. Kenapa error? Karena di sini bacanya file not found. Karena kita belum ngebuat si HTML yang hobi ini tuh belum ada gitu di filenya. Coba dulu ya. Kalau di VS Code tinggal gini aja, new file hobby, hobby.html. Kalau kita coba ya, coba lagi, itu bisa, no, cuman kosong karena emang belum ada kodenya gitu, belum ada kodenya. Kita coba dulu ya, tinggal HTML, enter. Kemudian kita masukin si title-nya apakah, misalnya title-nya itu My Hobby. Kemudian apa lagi sih tadi teh? Oh, kemudian judul berarti tinggal pakai H2 meren atau H3 lah ini mah. Terus di sini ada list lagi, list tadi yang udah diajarin. Karena di sininya nomor, berarti kita pakai yang namanya order list. Buat dulu ya judulnya H3 aja lah biar gede. Hobby. Kemudian listnya kita bikin OL list, list begitu, list
List yang pertama itu baca buku. List kedua main game. List yang ketiga berenang. Berenang. Kita coba lihat. Sama ya. Cuman di sini tuh ada link. Biru gini tuh link, pas dipencet ke Garena. Kalau kita nggak pencet juga bisa nih, lihat ya. Kalau kita arahin mouse-nya di sini, nah kalian bisa lihat nih di ujung bawah kiri. Nah, ujung bawah kiri itu ada nih, https www.garena.com. Jadi nggak perlu dibuka juga, udah tahu bahwa itu tuh linknya menuju ke Garena itu. Kita buat ya, berarti yang main game ini tuh kita cut dulu, masukin anchor link, terus ketik garena.com, masukin tadi main game tadi, coba. Nah, bisa langsung ke Garena. Kita coba ya ngebuat tombol back gitu dengan anchor link ini. Kan ini nggak ada ya, jadi harus backnya mencet ini. Kita coba buat misalnya, kita tambahin aja di sini HR dulu, link nah langsung tadi itu nama HTML yang pertama itu apa, awal.html, masukin aja awal.html. Ini link pulang, cobain ya, pencet. Nah, balik lagi kan, kemudian lanjut kemana ya, ada ini my contact. Buat dulu ya my contact, berarti pindah ke awal HTML lagi. Kontaknya ada di bawah hobbies, garis dulu, kemudian pakai anchor link atau anchor biasa. Di sini tuh pindah file. Kalau tulisannya kayak gini, pindah file, namanya tuh ke kontak.html, nama filenya itu. Kita pindah ke kontak sama ini, .html, my kontak. Seperti biasa, kita buat dulu filenya. Kalau mau pindah halaman gitu tuh, kontak, samain sama yang di bawah tadi yang di sini nih, HTML. Save dulu ya. Kita coba klik. Nah, pindah. Kemudian di sini isi my contact ini tuh ada datanya si Lalisa ini. Kemudian ada juga form, ini teh form ya, yang ada bisa diisi gini teh. Nah, jadi di form itu tuh ada yang namanya input type. Input type itu tuh jenis inputan. Nah, ini tuh inputan. Nah, inputan itu tuh ada yang dinamanya input text. Input text itu ya sekedar teks biasa gitu, strings. Ini bisa juga angka sih. Pokoknya teks gitu. Nah, kemudian ada input type password. Jadi kalau kita ngetik huruf atau angka juga, si bentuknya tuh kayak gini nih. Bentuknya teh baruleud kayak password biasa lah. Kemudian ada juga ini tuh, nah ini tuh namanya input color, jadi buat masukin warna gitu. Kemudian di sini nih, lihat ada kotak jadi checklist, disebutnya tuh input checkbox. Biasanya gunanya teh untuk misalnya kalau di Facebook mah remember me gitu, jadi biar nggak masukin lagi username sama passwordnya, klik cek gitu. Kemudian ini ada yang dinamanya input submit.
Terus ini udah teks. Nah, ini email. Nah, email itu tuh teks biasa, cuman harus mengandung kayak email gitu nih. Kalau kita tapi bisa tuh. Nah, kalau misalnya kita klik submit ya. Jadi karena di sini tuh nggak ada kan kalau email biasanya ada @gmail.com. Jadi @gmail.com. Jadi harus bentuknya itu email gitu. Karena ini namanya tuh input type email. Jadi harus ada ya kayak email gitu. Kemudian di sini ada namanya itu text area. Text area itu bisa digini-gini nih. Jadi si teksnya itu bisa banyak gitu muatnya tuh. Nggak kayak input teks biasa, biasanya ada batas gitu. Sampai 255 kalau nggak salah. 255 kata. Nah, kalau ini tuh bisa kita atur gitu, Pak. Mau panjang katanya berapa, terus panjang ininya biar luasa gitu, ngetik your message, ngetik terpen di sini gitu. Mungkin ya kita buatlah coba ya. Kita kontak, kita ketik HTML 5. Ininya title-nya, judulnya my contact. Kemudian di sini judul H3 ganti dengan my data. Di sini pakai list UL list nya nomor WhatsApp PPS 08123455. Kemudian email, coba list email. Billy Iris apa itu? Oh, ini karena email salah. Iris apanya mungkin billy@gmail.com. Kemudian Instagram, namanya itu biru ya, berarti link bisa dilihat di bawahnya di sini. Linknya itu menuju ke IG-nya Slalisa Blackpink. Gambar aja ya langsung. Link berarti ya itu teh menuju Instagram, berarti ketik instagram.com/username siapa. Kan kalau di sini username-nya lalanya 3 kali Lisa_M. Kita coba Billy Instagram. Tuh ya. Sama emailnya ada, WhatsApp-nya ada, Instagram-nya coba kita klik. Pilih Iris ya. Karena koneksi. Mungkin kita lanjut ya ke ini nih, ke form kayak ini tuh buat login gitu. Ceritanya mau buat login lah. Soalnya form itu digunain ya banyak sih. Soalnya ini contohnya gitu. Form itu bisa dibuat login, terus ini dibuat kayak ini teh gunanya tuh kayak kritik dan saran, atau enggak misalnya namanya teh siapa, Dwiki, terus emailnya apa, terus sarannya teh apa ke si Lalisa ini teh, nanti pas dikirim otomatis ngirim email ke sini dengan email yang dicantum di sini. Buat dulu ya yang login ini.
Ini ke form berarti form, kemudian ini ya, kalau diklik ini tuh balik lagi ke sini. Oh berarti itu teh yang my action. Jadi pas diklik ini teh si form ini tuh bakal ngirim datanya teh ke sini gitu, balik lagi ke indeks HTML. Nah di sini berarti kita isi aja sama awal.html. Kemudian kita masukin your name. Berarti kita pakai tag label. Labelnya misalnya username. Ini username. Titik 2. Kemudian kita input enter, karena di sini teks ya, berarti input type-nya teks aja, nggak usah dirubah. Terus name, username. Ntar kita coba lihat jalan. Nah jalan ya, kita bisa masukin teks. Terus ini tuh label, di sini tuh tag label, jadi dia tuh bisa di pinggir si inputan. Kemudian lanjut ke ini nih ya, yang warna. Kita buat input, tipenya apa, color. Nah, tipe ulang biar ada pilihan. Nah jika dilihat ya di sini tuh input nih, jadi si rekomennya tuh banyak, ada input button, textbox yang tadi, terus color nih, date time, terus email, kemudian ada file, ada hidden image, terus ada number. Jadi bisa masukin angka doang gitu. Terus password yang tadi, terus ada radio, banyak ya. Terus ada submit, text nih, URL juga. Karena kita milihnya color aja ya contohnya. Misalnya color ya. Kita lanjut ke submit ini, input, pilih submit. Nah, udah ya, kita coba lihat save. Nah, berarti di sininya tuh diisi submit. Nah kita lanjut ke password ya, ngebuat password sama aja sih kayak ini. Kita lanjut misalnya input, label dulu, label buat password. Kemudian inputnya, cari password mana. Nah pas kita lihat. Nah kan di sini tuh beda ya, harusnya tuh di bawah, ini malah ke sebelah kanan si password ini tuh. Caranya tuh gampang, ada yang namanya itu tag BR. Kita simpan aja nih di sini ya, di bawah submit, BR. Nah BR ini tuh bukan digunakan, jadi kayak contohnya itu kayak enter lah kalau di Microsoft Word mah gitu, jadi enter gitu. Nah namanya itu tagnya BR. Kalau kita save, masuk ke bawah dia. Kita lanjut ya ke ini tuh membuat textbox. Kita buat input, cari textbox, cek lah. Kemudian lanjut ke submit, input, submit,
submit. Beres ya. Lihat, nah sama kan. Nah jadi jika kita klik ini, nah langsung ke halaman awal tadi yang action ini. Nah kemudian di situ ada yang namanya di form ini tuh ada yang namanya metode. Nah metode itu tuh ada dua, ada get, ada post. Nah biasanya kalau apa namanya tuh kalau login, nah kalau login itu biasanya metodenya itu dipakainya itu post. Kenapa post? Karena kalau kita pakai get, otomatis si kita coba si ini username Yahoo misalnya, passwordnya 1 2 3 4 5, kita submit nih. Nah kelihatan nih di sininya tuh. Jadi kan itu tuh form tuh buat ngirim data yang tadi diinputkan ke halaman awal ini. Nah karena kita pakai metodenya get yang ini get, enggak ini tuh belum bisa. Jadi di form get metode get. Nah ini, nah karena pakai metode get, jadi kita kan tadi ngisi username-nya itu Yahoo, terus passwordnya itu 1 2 3 4 5, kelihatan nih di linknya itu. Jadi kalau login tuh tidak direkomendasikan pakai metode get, tapi direkomendasikan pakai metode post. Jadi ketika kita ngirim data itu apa kayak ke hidden gitulah, bukan ke hidden, kayak di belakang layar gitu dia kerjanya tuh. Nggak ada pas dikirim tuh. Padahal itu teh kekirim gitu, datanya teh ke sini tuh ada gitu. Kita tinggal diolah gitu tuh sebenarnya pakai bahasa lain, namanya bahasa PHP, nanti kita belajar. Kita lanjut ya ke ini nih yang selanjutnya. Kita coba buat garis dulu biasa HR. Kemudian kita coba buat form lagi berarti ini ya, kayak soalnya ada inputan form, terus actionnya tuh kita coba ngebuat kayak semacam, jadi kita ngetik message-nya, terus emailnya, terus name-nya, nanti kekirim ke email si ini nih yang kalau di sini si Billy. Berarti actionnya itu kita ketik mail to Billy email. Kemudian kita pakai metode post. Kemudian di sini ketik lagi n type text atau plain. Dan ini gunanya buat apa? Nanti dijelasin pas di akhir. Terus kita coba buat your name dulu. Berarti label, nama, terus inputannya karena nama berarti input teks nama. Kemudian email, label buat email. Kemudian inputnya berarti input cari email, cari mana-mana email. Lanjut ke your message. Your message berarti label label pesan. Kemudian sininya pesan kedua. Nah, kan jelasin ya, ini tuh teks area, jadi bukan ini tuh inputan, cuman nggak masuk ke input jenis inputan gitu, bukan masuk ke kayak type email gini. Jadi dia tuh punya tag sendiri namanya teks area nih.
Nah jadi ini tinggal masukin misalnya nama pesan. Nah ini tuh gunanya tuh buat kayak ukurannya, jadi pasti referensinya ukurannya tuh segini. Nah kalau misalnya kita tambahin misalnya 40 atau 10 ininya 15 bakal si gede ininya tuh. Kita coba udah ya, berarti kita lanjut ke submit-nya. Input, submit, mana submit-nya? Submit. Kita coba. Nah di sini tuh tampilannya nggak kayak ini gitu. Kenapa? Karena lupa dengan BR gitu, jadi nggak di enter. Jadi pas udah beres kode ini, udah beres kode si nama ini, masih inputnya langsung di kanannya, terus udah beres inputan ini langsung di kanannya gitu. Jadi tek 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 ke kanan terus. Jadi kita harus pakai BR, kemudian di input BR, nah di pesan juga berarti BR, terus di ini berarti text area. Oke, coba. Nah, kenapa ada gitu? Oh ini BR-nya nggak jadi kita, harusnya kayak ada apa sih namanya itu? Pokoknya yang gini loh ya. Itu tuh disebutnya tag. Nah inilah udah jadi ya. Kita cobain masukin misalnya nama Dwiki, email ini, pesannya rasanya seperti Iron Man. Submit. Nah, ngebuat email tuh. Kalau dilihat ya ini dari emailnya ini titik ini karena otomatis di emailnya yang ini gitu. Kemudian send-nya itu ke ini pilih@gmail.com. Terus kemudian si isi emailnya itu yang ini nih. Jadi namanya dimasukin, ada nama sama dengan Dwiki. Emailnya dimasukin, ini pesannya rasanya tuh ada. Ya itu kalau kita ya, jadi si nama ini tuh nama sama dengan ini tuh dari mana? Dari sini nih. Nih ada name sama dengan nama, kemudian name sama dengan email. Jadi itu kayak apa ya namanya? Semacam apa ya? ID, nggak ID sih. Pokoknya kayak ID gitulah. Jadi buat kayak memperjelas bahwa si inputan ini tuh kalau kita udah diinputin, nah si nama variabelnya itu ini nih. Nama variabelnya email, ini terus nama variabelnya ini pesan. Ini pas di sini tuh, ini tuh variabel. Nah, kemudian ini nih yang satunya lagi, n-type ini kenapa harus ada n-type? Kalau kita coba hapus si n-type ini, terus kita coba kirim lagi, refresh, bunyi ini, halo, submit. Nah, kan kalau tadi itu rapi ya dari si ininya tuh rapi dari atas ke bawahnya. Nah kalau kita ilangin si n-type tadi, jadi bakal kanan terus di sininya tuh kayak ada dan, kemudian ada persen, jadi acak-acakan gitu. Jadi itu gunanya n-type plain ini yang, nah ini gunanya n-type text atau plain. Kemudian udah ya, kita coba sih ya
ngebuat button buat balik ke awal gitu. Ini mah button bukan link. Jadi button kayak gini nih, button ini. Coba ya. Berarti kita harus ngebuat form. Ini form. HR dulu gaya. Form. Kemudian actionnya pengen ke halaman awal. Kemudian kita masukin input submit. Nih, di sininya value-nya tuh ganti misalnya pulang. Coba ya. Nah, ada di sini si buttonnya tuh pulang. Jadi kalau kita klik, otomatis pulang ke awal gitu. Sesuai dengan yang action ini, actionnya ditulisnya apa gitu. Kan action tuh beda-beda gitu. Ada yang ngebuat email seperti ini, terus ada yang pindah ke halaman, ada juga yang bisa nulis file, banyak lah segala macam. Apa lagi ya? Mungkin udah kemarin live sessionnya, atau ada yang mau ditanyain coba cik, bisa ada yang pusing atau apa. Santai dah, waktunya juga ada masih banyak lumayan. Ngerti ya semua, ngerti atau penjelasannya kecepatannya sih atau gimana, atau kurang jelas sebenarnya? Macan gitu ya, mau lanjut ke naon ya. Soalnya kan nanti teh udah ini teh kan kayak diomongin di overview ya, bakalan ada tugas gitu di setiap minggunya. Jadi nanti udah ini teh ada tugas gitu yang deadline-nya sampai pertemuan selanjutnya. Nggak ada ya. Bahas satu kan kemarin paling dia bahas non ngaran tugasnya harus ngapain aja men. Aduh, tugas. Ini udah kelihatan belum? Ada ya? Udah Kang, ada Kang. Oke. Nah, jadi nanti tugas kalian itu masih seputar HTML ya. Nah, di sini tuh tugasnya bikin web kayak tribut gitu mengenang seseorang. Kalian boleh bebas, gak harus tip job juga. Nah, nanti di sini kalian perlu menginput ini nama filenya apa. Di sini tribute page for Steve job. Nah, lalu di sini ada teksnya attribute for Steve job. Lalu kalian harus munculin image. Lalu di sini ada deskripsi singkatnya gitu. Si Steve job. Terus nanti di garis ada teks lagi di sini. Terus di sini nanti kalian bikin yang seperti ini. Ini tuh pakainya pakai table ya. Itu sekedar hint. Terus ke bawahnya
digaris lagi, bikin biodata singkatnya pakai table, tapi di sini si tabelnya dikasih border. Nah, kalian bebas juga gitu isinya, gak harus sama, mau Steve Jobs sama persis kayak yang di sini boleh gitu. Kalau kalau kalian mau yang lain misalnya kayak Iron Man juga boleh gitu. Terus ke bawahnya di garis lagi ada masuk ke point innovation and design. Nah, di sini nanti kalian eh, masukin gitu inovasi and design si Steve Jobs atau kalian apalah gitu nanti si apa tribute buat siapa. Nah, terus di sini nanti ada link Anchor buat pindah ke page yang lain. Nah, di sini intinya itu bikin seperti kontak yang tadi ya. Nah, nanti di sini tuh ada tulisan let ostrich know who you are gitu. Nah, jadi si ostrich pengen kenalan sama kalian. Nanti kalian di sini bikin inputan buat nama, terus ada labelnya juga ini, terus ada email, terus ada inputannya, terus ada age. Nah, nah di sini tadi kan eh, sebelum di input itu si teksnya itu bersih gitu ya, gak ada tulisan ini nih, enter your name. Nah, nanti kalian cari bagaimana caranya sebelum dimasukin apa inputannya itu udah ada tulisannya. Nah, ketika diklik tuh dia bakal hilang gitu. Sansi Chandra. Terus yang kedua ini ada email sama munculin juga bagaimana munculin ininya. Di sini nanti input type-nya itu disesuaikan sama apa? Sama labelnya gitu. Kalau nama cocoknya apa, kalau email cocoknya apa. Tadi udah dijelasin juga ya. Sini Chandra @gmail.com. Terus ada umur sekarang. Nah, umurnya berapa gitu. Nah, kalau inputan kayak gini apa gitu tipenya nanti kalian cari juga gitu. Ini cari jadi bisa diklik gini nih. Ada apa? Ada arrow buat nambah sama berkurangnya. Terus ada buat roll gitu. Nah, di roll ini sama masih pakai inputan tapi jenisnya itu apa gitu nanti kalian cari gitu kalau mau muncul inputan kayak gini gimana gitu. Jadi di sini ada 3 gitu ya, ada kalian bisa pilih learner pembelajar atau karyawan atau entrepreneur gitu. Terus ada di ostrich generation. Nah, kalian generasi keberapa? Nah, misalnya sini ada 2018, 2019 atau other. Nah, ini kalian cari tahu juga gitu. Tipenya apa kalau inputan kayak gini. Jadi ketika diklik itu dia gak boleh apa? Dua gitu yang kekliknya, jadi yang ini keklik, yang ini juga keklik gitu. Nah, terus di ini ada apa misalnya kalian minatnya di bidang apa gitu, misalnya di web ini. Nah, kalian bisa pilih front end, back end, data visualization gitu. Nah, kalau di inputan ini berbeda gitu. Kalau di inputan ini dia itu bisa pilih lebih dari satu. Nah, kalau dari Ostrich Generation ini dia cuma bisa pilih satu. Terus ada button submit gitu ya. Nah, ini gak harus jalan ya, karena ini masih HTML gitu. Jadi intinya bikin aja tampilan seperti ini. Terus di terakhir ada link Anchor buat kembali ke ini, nah ke si home tadi. Nah, terus di sininya ada made by siapa gitu, nanti tulis nama kalian. Nah, pas diklik itu muncul Instagram kalian gitu ya.
pakai nama kalian sama Instagramnya. Nah jadi kira-kira segini nih tugasnya teh, lebih mudah gitu kayaknya dibanding sama yang tadi. Mungkin ada yang tanyakan nggak tentang tugasnya? Nanti ini akan di share gitu di GitHub, tapi nggak di hosting. Kalau di hosting bisa di inspect elemen nanti. Ada yang tanyain nggak? Atau ke mute ini tes suara on. Nah ngumpulinnya itu lewat GitHub ya. Kalian udah ada yang kenal belum sama GitHub? Kalau belum tahu, nanti kita coba gitu bikin playlistnya tentang GitHub. Soalnya di GitHub itu emang bekal juga gitu buat kalian nanti kalau kalian jadi developer ya banyaknya mainnya di GitHub gitu, kayak upload kode HTML gitunya, atau project kalian itu banyaknya di GitHub atau di GitLab gitu. Gimana? Ada yang udah ngerti belum? Ada yang udah kenal gitu ke GitHub? Kalau misalnya kalian pernah diajarin gitu mungkin di matkul apa, jadi udah pada tema nanti kita gak usah bikin playlistnya. Kalau belum tahu kita coba bikin playlistnya di GitHub. Nah jadi GitHub itu kayak gini teman-teman. Nanti kalian bikin repositorinya gitu. Ini misalnya tugas ostrich gitu. Nah, simpelnya gini lah. Terus kalian create repository, ininya di public ya. Nama repositorinya apa, terus nah nanti ini tuh bisa main di command line ya. Tapi saya contohinnya lewat webnya aja langsung. Nah, misalnya create new file gitu. Misalnya di sininya tugas.tml. Ya jangan yang panjang, txt gitu. Terus di sini misalnya nama Chandra. Terus ke bawahnya ada commit new file. Nah di sini jelasin gitu kalian tuh ngapain di GitHub teh. Nah karena kita mau ngupload maka message-nya itu apa. Cuman ya ini bebas sih, agar ada deskripsinya nanti gitu kalau lihat komitannya itu. Misalnya adding tugas.txt commit new file. Nah nanti di sini ada gitu filenya tugas.txt. Terus misalnya diedit juga bisa di sini teh. Jadi Chandra Muhammad Apriana. Terus commitnya update tugas txt name from Chandra to Chandra Muhammad panjang ting to from first name to complete name. Kita commit lagi. Nah nanti dia akan berubah gitu. Nah kenapa saya nyaranin di sini, jadi saya bisa lihat itu perubahannya tuh ada apa. Nah tadi kan di pertama ada menambahkan tugas.txt, terus yang kedua udah ditambah itu kita diupdate tugasnya. Nah jadi kalau di GitHub itu kita bisa tahu perubahannya apa. Nah di plus ini
nama itu sebelumnya Chandra doang. Nah, ketika diupdate ini plus, maka ada ini nih, ada apa, warna hijau gitu, bahwa si value ini tuh berubah gitu dari nama Chandra Muhammad Apriana. Ini singkatnya gini ya. Nanti mungkin kalau yang belum tahu, saya coba bikin playlistnya gitu. Nanti agar lebih mudah gitu ke nanti ke Laravelnya kan banyak gitu. Kalian gak mungkin masukin si filenya satu-satu, jadi bagusnya lewat command line. Nanti saya bikin mungkin playlistnya. Oke. Ya nanti bikin playlistnya. Kayak ada yang tanyain lagi nggak seputar tugasnya gitu? Gak ada ini teh. Nanti di sininya di akan dikirim ya di GitHub juga. Tapi bukan source code-nya, cuman sering screenshot webnya. Nanti kalian tiru gitu web ini. Boleh percis banget, boleh juga kalian berkreasi sendiri gitu. Tapi intinya poin-poinnya seperti ini gitu ya. Oke, ada yang tanyain? Enggak nih, serius. Asal ngomong sendiri dari tadi teh. Ini suara saya ada enggak gitu? Takutnya enggak ada. Oh, takutnya ngebudah sorangan gitu. Era kan. Oke, mungkin sekiannya dari pematerian kali ini. Nanti tugasnya akan diupload. Bentar. Ada. Oke, nah kalian boleh isi dulu ini buat kritik dan sarannya. Kalau misalnya di chapter pertama ini misalnya mentornya kecepatan atau apa gitu, kalian bilang aja di sini. Atau pengen kayak gimana gitu cara ngajarnya. Oke, diisi aja, nggak ada identitas gitu, jadi bebas kalian unek-uneknya keluarin. Mantap Kang. Oke, diisi ya, please isi ini teh penting buat kemajuan ostrich anjir. Ini belum ada yang isi, please isi ya. Misalnya videonya gitu gimana, terus kontennya gimana, mentornya gimana gitu. Terus misalnya kualitas live-nya gimana. Irespona aneh-aneh. Pakai Zoom. Pakai ada ya pakai Zoom Kang. Enggak punya Zoom premium, mun punya mah ada pengen nama pakai Zoom gitu. Kan Zoom teh di limit 40 menit. Oke. Cara ngajarnya kecepatan berarti ya.
Ini kalian pas pematerian ini sambil ngikutin nggak sih? Atau karena kecepatan jadi ya kalian teh, "Ah, udahlah," gitu, karena kecepatan malas gitu, ngodingnya bilang aja gitu? Boleh pinjam ke Kemakom Kang Zoom-nya? Kagak tahu saya euy. Boleh pinjam nggak? Soalnya Ostrich ini asa bukan part of Kemakom. Gak tahu ketang. Dengar-dengar masuk ke DPM ya, bukan komunitas kayak Ostrich deh. Takutnya nggak boleh gitu. Jujur, please jangan kecepatan. Masuk Kang, masuk ke ini UKM, UKK Ah, ah. Itu teh masuk. DPMW. Nya minjem we meureun ngasih lah. Oh, Cobain we. asa nggak tahu sih, nggak tahu part of Kemakom atau bukan gitu komunitas teh. Enakan nggak tegang. Kan kalau UKK teh di bawah naungan Kemakom, kalau komunitas gak tau ketang. Beda kan UKK sama komunitas? Beda. Cek Asli teh. orang. Beda mas. Ngebut kan nggak kekejar kecepatan jadi ngebul, jadi berharap di rekaman bisa di slow motion. Oke. Intinya kecepatan gitu ya. Mungkin gini teman-teman, kalian pasti meureun punya laptopnya agar bisa ngoding teh. Terus kalau bisa mah gini, kalau dulu gitu saya pas di kosan kalau lagi belajar itu biasanya, ada 2 gitu, si materinya itu pakai handphone gitu si layarnya teh, terus, eee, yang satunya itu laptop mah buat ngodingnya gitu. Jadi saya tuh bisa bisa ngikutin gitu, gak harus alt-tab lihat, itunya apa, hasil HTML-nya gitu kan nanti bingung gitu, sambil liatin ongko, sambil ngoding ongko, terus sambil, liatin output dari HTML-nya gitu. Nah bagusnya mah ya pakai, dual gitu, dual monitor tapi pakai handphone, kecuali ya kalian emang punya monitor, tambahan gitu buat di apa, di HDMI ke laptopnya. Itu, lebih enak gitu. Saya mah tiap si Akang ngoding di screenshotan satu-satu Kang. Ngeri euy, asli. Kalian masih semangat semester 3 teh belajar. Keren asli. Video untuk di-upload cenah suara Kang Chandranya gak kedengeran. Soalnya kalau yang capture ini Akang yang record. Oh, ini teh saya lupa euy di mute ini, kontennya kecepatan berarti ya. Berarti gimana ya kalau kecepatan? Ya, coba gitu nanti, di dual monitor ya, pakai jadi si live live ininya pakai handphone terus, kalian ngodingnya lewat, ini, lewat laptopnya terus biar gampang gitu di split screen aja gitu sama si outputnya jadi gini. Jadi ini buat, VS Code-nya gitu, nah ini buat, apa, hasilnya gitu. Saya biasanya kayak gini sih kalau ngoding. Oke. Kang suaranya kecil. Ini teh banyak yang bilang, suaranya kecil. Padahal ini teh udah keras kayaknya mah gak tahu dari mic-nya meren. Masa aku harus sambil nyekrim gitu. Mantap sih ya Kang member BWA. Saha lain oge. Oke, mungkin sekian ya dari pertemuan kali ini. Terima kasih nih buat mentor Mas Dwiki udah ngajarin, eh mantap sekali ya, kontennya itu eh newbie friendly banget gitu. Terus yang kedua terima kasih buat teman-teman udah datang.
saya apresiasi sekali gitu karena ini tuh bukan mata kuliah tapi kalian masih sempat datang gitu, masih sempat mau belajar. Nah, itu tuh kalau kalian udah punya motivasi intrinsik seperti itu tuh itu bisa jadi nilai jual lebih gitu buat nanti kerja. Soalnya nanti di perusahaan juga gitu pasti kalian tuh harus ini harus biasanya si perusahaan itu apa punya kriterianya teh dari dirinya gitu, dari jiwanya itu fast learner atau fast adaptif gitu, cepat belajar sama cepat adaptif gitu. Misalnya kalian bisanya di Laravel gitu ya nanti contohnya, terus pas daftar teh sama si adetnya kita mah di sini pakai si ice. Kan kalian pakai Laravel gitu. Nah, tapi kalian teh punya possibility gitu, punya punya kemampuan buat emang pede gitu ngelamar di situ. Nah, kalian tinggal bilang aja gini gitu. Oh gitu misalnya pakai si AI Pak, mungkin Bapak bisa kasih waktu saya berapa hari gitu, berapa minggu gitu buat belajar si AI-nya. Nah, jadi nanti kalian belajar sendiri gitu si AI-nya teh dalam waktu yang diberikan. Nah, setelah itu baru kalian biasanya di briefing gitu buat dikasih proyeknya, tugas kalian apa-apa gitu. Nah, jadi intinya punya rasa keinginan belajar itu harga yang mahal lah. Kalau kalian pernah ikut di itu juga di apa yang kemarin tuh di KGTS, kayak pemaтерnya tuh dari Kang Abnijar terus Kang Alpian. Nah, mereka tuh pasti di endingnya tuh punya minimal skill skill yang harus kalian kuasai itu punya growth mindset. Nah, jadi growth mindset itu ya seperti tadi gitu, punya kemauan belajar gitu. Seperti ini gitu, kalian gak harus ditekan gitu, gak harus ada tekanan tapi udah gerak sendiri. Nah, itu tuh keren gitu teman-teman, harga yang mahal. Camkan. Terus oke. Sekian mungkin udah ya. Mohon maaf ya atas kesalahan dan kekurangannya. eh Tuh kalau yang belum presensi ya lumayan gitu buat nilai tambahan. Oke, tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nuhun ya teman-teman, nuhun. Nuhun Kong. Siap. Kita nu naros link presensi kala ieu. Can atau merek salam Can? Hah? Kenapa nggak kasih salam teh? Numpung lagi di situ tadi. Sa ieu nu ngomong ente, Bro. Ieu suara Indro, kumaha ieu cara ningali ini? Cara nanaon deh Can? Oh, maneh Indro juga teu saha. I Naon? see. Indro Ke beuh game malu aing mah. karek ningali we. Ngon Naon? saya euy on mic. Geus atuh euy era aya batur. Heeh. Tong rarusu di Kirain ieu. teh segate di kelas ada aing mah. Gelo maneh mah. Kangen aing ka kelas Teu urang mah euy teu kangen hampura betah di imah. Yo nuhun ya barudak Ya ya. saya izin lab ada rapat.